Ya, Bismillah, Alhamdulillah pada hari ini kita sedang berada di Bukit Rumat atau Bukit Rumah ya, Bukit Pemanah, tepatnya berada di Lembah Uhud ya. Kita sekarang sedang menjejaki perjuangan Rasulullah SAW ya. Di tempat ini dahulu terjadi perang Uhud ya pada tahun ketiga Hijriah ya. Kaum muslimin pada waktu itu uh, diserang oleh kaum kafir Quraisy yang datang dari Mekah. Ya, ini disebabkan menuntut balas ya, kaum kafir Quraisy pada waktu itu menuntut balas atas kekalahan mereka ketika terjadi perang Badar ya. Ya, perang Uhud ini yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah ya, sekitar tahun 625 Masehi ya, bertepatan di daerah Uhud atau di lembah Uhud. Ya, itu yang di depan kita itu yang saya shoot sekarang ini adalah Bukit Uhud. Bukit Uhud ini panjangnya hampir 8 km dan lebarnya hampir 3 km. Dan masjid ini sekarang dibikinlah di sini Masjid Syahidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib adalah ya, Syahidus Syuhada, pemimpinnya para syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib ini adalah pamannya Rasulullah SAW yang syahid ketika perang Uhud ya. Lalu di depan itu yang ada pagar-pagar itu di depan itu adalah yang depan itu ya, yang ada pagar-pagar itu, disitulah pemakaman para syuhada Uhud ya. Lebih kurang ada sekitar 70 sahabat Rasulullah SAW yang meninggal ketika terjadi perang Uhud tersebut. Ya, perang Uhud pada waktu itu terjadi karena latar belakang kekalahan kaum kafir Quraisy ketika perang Badar ya, di mana mereka menghimpun kekuatan yang besar dari Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb ya, dan juga Khalid bin Walid. Pada waktu itu mereka menyerang kaum muslimin, di antara mereka jumlahnya sekitar ada 200 orang pasukan berkuda dan 700 orang pasukan yang memiliki persenjataan lengkap. Jumlah mereka totalnya ada sekitar 3.000 orang. Sementara dari kaum muslimin ada sekitar 1.000 kaum muslimin waktu itu yang datang untuk perang ke lembah Uhud tersebut, lembah Uhud sekarang ini. Namun di dalam perjalanan ada sekitar 300 orang yang dipimpin, ada sekitar 300 orang dari kaum muslimin yang mundur dari kaum munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Jadi sehingga totalnya kaum muslimin waktu itu yang perang yang melawan 3.000 pasukan kaum kafir itu adalah sekitar 700 orang. Ya, strategi dari Rasulullah SAW pada waktu itu adalah menempatkan sekitar 50 orang para pemanah di bukit yang saya pijak sekarang ini, yang disebut dengan bukit rumah atau bukit para pemanah. Iya, para pasukan yang di sini diberikan wasiat oleh Rasulullah SAW agar mereka tetap berada di bukit ini apapun yang terjadi, menang ataupun kalah ya. Pasukan 50 orang para pemanah dari kaum muslimin itu yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair ya. Maka singkat cerita terjadilah peperangan yang mengerikan itu, terjadilah peperangan yang dahsyat pada waktu itu ya, sehingga pada fase pertama peperangan itu kaum muslimin mengalami kemenangan yang luar biasa sehingga kaum kafir pada waktu itu kocar-kacir ya. Mereka kocar-kacir sehingga uh, para pemanah yang berada di Bukit Batu ini mereka berinisiatif ya turun dari bukit ini karena mereka mengatakan kita telah memenangkan peperangan kafir Quraisy, mereka telah kocar-kacir. Ayo kita turun, kita kumpulkan ghanimah, kita selamatkan orang-orang yang luka-luka, kata mereka. Namun Abdullah bin Jubair waktu itu yang sebagai pemimpinnya mengatakan, apakah kalian tidak mendengar apa wasiat dari Rasulullah SAW bahwa kita tidak boleh turun dari tempat ini apapun yang terjadi. Iya. Singkat cerita, maka turunlah sekitar 45 dari pasukan kaum muslimin dari bukit ini untuk mengumpulkan harta ghanimah dan menyelamatkan yang terluka dan lain sebagainya ke lembah ini. Namun pada waktu itu kaum kafir Quraisy yang kocar-kacir yang telah berlarian terbirit-birit
Akhirnya mereka melihat itu, datanglah pemimpin mereka, pemimpin sayap kanan mereka, yaitu Khalid bin Walid. Pada masa itu yang beliau belum masuk Islam, dia mengumpulkan kembali pasukannya lalu menyerang kembali kaum muslimin. Dia menyerang dari lembah ini ke belakang dari Bukit Rumat ini. Menyerang dari belakang dan menaiki bukit ini dan membunuh sisa pasukan kaum muslimin yang berada di Bukit Rumat ini. Sehingga peperangan di masa lalu, di mana peperangan yang memiliki persenjataan manual seperti tombak dan pedang dan panah, itu pasukan yang menguasai ketinggian biasanya kecenderungan untuk menang itu jauh lebih tinggi. Namun ketika mereka turun, lalu Khalid bin Walid mengkonsolidasikan kembali pasukannya, lalu menyerang kembali kaum muslimin, maka terjadilah ya apa yang sangat mengerikan. Sisa-sisa pasukan pemanah yang berada di bukit ini syahid semuanya dan ditambah dengan yang lainnya, sehingga total sekitar 70-an para sahabat Nabi yang syahid pada waktu itu yang dikuburkan di depan sana itu. Ya, di antara yang meninggal itu, yang syahid itu adalah ada pamannya Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib dan yang lainnya. Ya, itulah singkat cerita dari kisah perang Uhud ya. Dari tempat kita berdiri sekarang ini berada di Bukit Rumat. Ada satu pesan yang sangat penting di dalam kisah ini adalah bahwa pengingkaran terhadap perintah Rasulullah SAW baik langsung ataupun tidak langsung ya, itu akan mendatangkan bencana di dunia dan di akhirat. Itu pesan yang dapat kita ambil dari kisah perang Uhud ya. Ya, singkat cerita, di dalam perang Uhud itu adalah perang yang sangat mencekam bagi Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mengalami luka di wajahnya dan juga giginya juga patah ya. Dan Rasulullah SAW cukup terpukul dengan banyaknya dari kaum muslimin yang meninggal pada waktu itu, sementara Islam baru mulai berdiri, baru mulai berjaya, dan kaum muslimin para penghafal Al-Quran telah banyak yang syahid ya. Dan di antara para sahabat ada di antara mereka yang sampai puluhan kena anak panah, bahkan ada yang sampai potong tangan dan kakinya. Ya. Ya, demikian yang dapat kita sampaikan dari lokasi Bukit Uhud, Lembah Uhud ya, itu Bukit Uhud yang ada di depan ini. Lalu ini adalah Bukit Rumat, bukit rumah tempat para pemanah ya. Peperangan itu terjadi di area sini, mulai dari lembah Uhud yang berada di bawah ini sampai ke lereng Uhud, sehingga Rasulullah SAW waktu itu harus diungsikan oleh para sahabat berada di sudut yang menjorok di ujung sana. Dari lembah Uhud ada sebuah lokasi yang mirip dengan goa. Rasulullah itu diungsikan ke sana dengan para sahabat yang lain. Ya, pada intinya sebenarnya kaum muslimin itu menang di dalam peperangan di tahap pertama, namun mengalami kekalahan di tahap kedua. Meskipun secara kasat mata bahwa kaum muslimin itu akhirnya kalah, namun pada hakikatnya adalah kaum muslimin sebenarnya menang ya. Menang karena banyak hal, banyak pelajaran yang dapat diambil dari kisah perang Uhud tersebut. Ya, demikian yang dapat kita sampaikan dari lembah Uhud. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Bagi Anda yang merasa video kita ini bermanfaat, silahkan Anda follow dan Anda share, Anda like, dan Anda simpan. Demikian, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.